Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Adam Benu, MPD, salah satu dosen pada Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang penyusunan dokumen penyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT TPT dalam bidang pengajaran. Saya akan menyampaikan terkait dengan rancangan pembelajaran dari mata kuliah pengembangan pembelajaran matematika SD, yang mana mata kuliah ini dibebani dengan 3 SKS, dan mata kuliah ini juga mengkaji tentang hakikat dan karakteristik pengembangan pembelajaran matematika SD, teori-teori belajar matematika, hubungan dan penerapannya dalam pembelajaran matematika di SD, konsep kurikulum merdeka dan asesmen dalam kurikulum merdeka, kerangka kerja understanding by design, pendekatan teaching at the right level, dan pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum merdeka, serta menganalisis capaian pembelajaran CP matematika di SD dan menguraikan menjadi tujuan pembelajaran TP dan alur tujuan pembelajaran atau KTP. Selain itu, mata kuliah ini juga mengkaji tentang model-model pembelajaran inovatif di abad 21 seperti contextual teaching and learning, problem based learning, dan pendidikan matematika realistik Indonesia, serta penerapan model pembelajaran inovatif tersebut dalam pengembangan dan pengimplementasian perangkat pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran matematika dalam kurikulum merdeka di SD. Capaian pembelajaran lulusan mata kuliah yaitu CPL 4 pada mata kuliah ini yaitu mampu merancang, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran di sekolah dasar berdasarkan pemikiran logis, kritis, kreatif, inovatif, sistematis, dan beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi. CPL ini dirancangkan untuk menjawab profil lulusan 1 pada prodi PGSD FKIP Undana, yaitu profil lulusan sebagai pendidik. Berdasarkan CPL tersebut, selanjutnya diturunkan dalam CPMK yaitu atau capaian pembelajaran mata kuliah, yang mana CPMK ini meliputi mahasiswa mampu menganalisis dan menerapkan kerangka kerja understanding by design dan pendekatan teaching at the right level dalam kurikulum merdeka serta pembelajaran deep learning. Dalam proses pembelajaran mata kuliah kali ini, saya menggunakan pembelajaran case method, yang mana bentuk penilaian dalam mata kuliah ini meliputi kuis 10%, tugas 10%, BOAS 15%, UTS 15%, partisipasi aktivitas mahasiswa 25%, dan proyek 25%. Materi dalam mata kuliah ini selain disajikan dalam konteks secara kelas secara kontekstual atau secara langsung, materi mata kuliah ini juga sudah tersedia dan dapat diakses menggunakan aplikasi Si Adik Nona dan e-learning @link di Undana. Setelah ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran, dan silakan saksikan penyampaian materi saya dalam mata kuliah pengembangan pembelajaran matematika di SD, khususnya pada topik pembelajaran atau pertemuan 5, yaitu topik deep learning dalam pembelajaran matematika di SD. Selamat sore untuk kita semua. Senang bisa bertemu dengan Anda kembali dalam mata kuliah pengembangan pembelajaran matematika SD. Pada pertemuan 5 kali ini kita akan berbicara tentang deep learning dalam pembelajaran matematika. Nah, ini ada CPL yang berbahan di mata kuliah ini, yaitu mampu merancang, melaksanakan, kemudian mengevaluasi pembelajaran sekolah dasar berdasarkan pemikiran logis, kritis, kreatif, inovatif, sistematis, dan beradaptasi terhadap situasi perubahan yang
dihadapi. Kemudian ada subjek PMK. Nah, ini untuk pertemuan 5 ini merupakan subjek PMK 4, yaitu mahasiswa mampu menganalisis dan menerapkan cara bekerja understanding by design, sebuah pendekatan pembelajaran matematika, pendekatan perancangan pembelajaran matematika, atau pendekatan teaching and level dalam kurikulum merdeka serta pembelajaran deep learning. Itu materi deep learning dalam pembelajaran matematika di SD. Nah, apa itu deep learning? Atau di sini kita akan belajar sedikit tentang ada pembelajaran deep learning, atau istilahnya yang lebih keren sekarang itu bahasa Indonesia pembelajaran mendalam. Di sini juga sudah ada link materi ini, nanti silakan kalau setelah ini Pak share linknya, Anda bisa ambil data-data baik video maupun materi lengkapnya ada di ini, silakan boleh menjadi nanti saya share setelah ini ya. Baik, lanjut ya, kita sekarang masuk ke pengertian. Jadi apa itu deep learning? Kenapa harus deep learning? Kapan deep learning? Nah, ini adalah hal penting yang harus teman-teman atau adik-adik pahami dulu, sehingga kita pada pemahaman yang sama yang betul tentang apa itu deep learning, sehingga dalam nanti implementasinya kita tidak salah sampai satu. Deep learning adalah satu punya deep learning adalah yang lain. Jadi ada banyak deep learning. Nah, ini juga jadi masalah. Jadi untuk kita tidak salah dalam menyerapinya, kita harus punya pemahaman yang sama dulu tentang apa itu deep learning. Oke, jadi deep learning atau pembelajaran mendalam merupakan pendekatan dengan meningkatkan pada menciptakan suasana dan proses belajar, pembelajaran berkesadaran atau mindful learning, pembelajaran bermakna atau meaningful learning, kemudian ada pembelajaran yang menggembirakan atau joyful learning melalui olah pikiran, olah etika, olah rasa, olahraga secara holistik dan terpadu. Jadi bukan saja mengembangkan kognitifnya atau pikiran, tetapi juga ada mengembangkan sikap, ya, sikap, kemudian etika, nilai norma, rasa, raga juga disertakan di dalam. Hingga deep learning ini dia menekankan banyak hal, tidak salah satu aspek saja yang dikembangkan, tetapi semua aspek kehidupan manusia itu dikembangkan, yang diikuti dengan aspek kognitif, aspek afektif, dan juga aspek psikomotor. Jadi deep learning ini memiliki tujuan yaitu untuk membuat pembelajaran yang dalam, berkesadaran, bermakna, menggembirakan melalui olah pikiran, olah dan olah tadi. Nah, ini untuk mewujudkan yang namanya profil lulusan. Ada 8 dimensi profil lulusan. Kalau Anda nanti selesai dari dulu, Anda mengajar harus berpatokan pada 8 dimensi lulusan ini. Apa saja itulah tujuan dari DPR ini? DPR ini bertujuan untuk menghasilkan profil lulusan yang memiliki 8 dimensi. Tujuan dari ini kurang lebih untuk membentuk 8 profil lulusan ini ya. Itu yang pertama. Nah, ini ada keimanan dan pengakuan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi pembelajaran itu harus membentuk yang namanya keimanan dan pengakuan. Kemudian membentuk siswa menjadi warga negara yang baik. Warga negara yang baik itu warga negara yang apa? Yang paham Pancasila, yang taat dengan aturan-aturan, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan seterusnya. Kemudian untuk membentuk siswa menjadi seorang pemikir yang kritis, ya. Pemikir yang kritis ini berarti pemikir yang tidak mudah untuk percaya terhadap suatu informasi yang diterima. Kemudian akan membentuk kreativitas, membentuk kolaborasi, membentuk kemandirian, membentuk kesehatan, dan membentuk kemampuan berkomunikasi. Lewat deep learning ini dia akan membentuk 8 profil lulusan yang ingin kita harapkan untuk dimiliki oleh siswa kita. Yang kerja di training ada
praktis pedagogis itu berarti praktik mengajar ya. Kemudian ada lingkungan pembelajaran, bagaimana kita membentuk lingkungan untuk siap atau memberikan suasana pembelajaran yang aman, nyaman dan seterusnya. Bisa ruangannya kita terapi dan seterusnya. Kemudian ada pemanfaatan digital. Pemanfaatan digital ini kalau kita lebih teknik berarti kita harus pakai media-media digital. Jangan sampai Anda sudah pembelajarannya di teknik, tapi media yang Anda pakai adalah media-media konvensional, ya toh? Harus menerapkan teknologi pembelajaran. Oke, kemudian ada kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran ini berarti siswa bekerja sama dalam kelompok. Jadi mereka belajar secara komunitas, ya, tidak belajar secara sendiri-sendiri. Karena pengalaman refleksi, atau pengalaman mengembirakan, pengalaman refleksi, memahami dan mengaplikasi. Jadi pengalaman yang mau diberikan ke anak-anak itu ada pengalaman memberikan refleksi, memberikan mereka pemahaman, dan memberikan mereka mengaplikasi. Nanti dalam pembelajaran kita harus berikan teori, kita kasih dulu pemahaman konsepnya, kemudian kita mereka lakukan. Yang pertama itu kita harus belajar dulu konsep apa harus itu sampai dengan mengaplikasi yang tadi Pak sudah jelaskan. Kemudian kita merefleksikan kembali. Refleksikan kembali berarti sama-sama kita mengevaluasi, mendiskusikan kembali. Wah, ini tadi harusnya begini. Oh, ini harusnya tadi jangan begini. Ini harusnya begini. Jadi itu bagian dari refleksi. Oke, kemampuan mengaplikasikan dengan jadi ini kembali ke yang apa yang harus diperoleh peserta didik tadi itu ya. Jadi caranya untuk menjawab kebermaknaan ini adalah lewat mengaplikasikan. Oke, ini tentang prinsip pembelajaran yang menyenangkan. Ada berkesadaran, pemahaman dan pembelajaran. Jadi kita membangun siswa untuk pahami materi apa yang akan mereka sampaikan. Anak-anak dan saya seperti tadi saya jawab, saya sudah sampaikan bahwa adik-adik kali ini pertemuan kita akan berbicara tentang deep learning, pembelajaran matematika fase A. Mungkin kemarin sudah dapat di mata kuliah yang sebelumnya, bahwa di fase A itu topik-topik yang dipelajari adalah berfokus pada bilangan sampai dengan 100, termasuk pemahaman konsep nilai tempat itu ya. Ini puluhan, ini satuan, ini ratusan, ini ribuan. Ini nilai tempat ya. Nilai tempat itu. Karena ini 3 angka ini yang 100 ini mana yang nilai tempatnya puluhan? Nah, mana yang nilai tempatnya satuan? 0 juga. Mana tempat yang menunjukkan bahwa ini bilangan ratusan? Nah, itu yang harus dikuasai oleh anak di SD. Kalau Anda dari lupa, dari paham itu ya. Oke, jadi ini contoh penerapan deep learning dalam pembelajaran matematika. Ini contohnya tentang pembelajaran matematika. Silakan nanti Anda ambil contoh Pak. Linknya silakan nanti setelah ini saya share. Silakan untuk Anda pelajari tentang PHK modul ajar deep learning. Oke, ini ada alur penyusunan atau modul ajar, ya. Ada alur maknanya, ada capaian pembelajaran, ada disebut CP, kemudian ya ada TP dan juga ada ATP. Tetapi untuk sampai ke sini ada namanya analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini Anda bisa melalui tes, bisa melalui wawancara, bisa melalui observasi. Terhadap siapa? Terhadap si siswa. Nah, yang mau menjadi kebutuhan belajar siswa apa? Oh, mereka punya kebutuhan belajarnya, mereka ada daya belajar dan macam-macam. Tinggal menyesuaikan ini. Kalau Anda itu adalah mau pembelajaran berdiferensiasi kurang lebih masalah seperti analisis kebutuhan. Nah, ini kondisi dan kebutuhan guru. Pahami kapasitas, profil, referensi metode pengajaran,
dan tantangan yang dihadapi guru. Jadi Anda analisis dulu, Anda pahami dulu. Kira-kira kalau saya pakai media mandi kekeliruan tadi, kira-kira efek sampingnya apa? Ada tujuan pembelajaran, ada langkah pembelajaran, ada asesmen pembelajaran, dan juga ada kira-kira kalau saya mengajar dengan cara minta anak-anak apa, kira-kira asesmennya bagaimana? Penilaian yang tepat apa? Apakah kasih tes atau observasi atau produk atau apa? Unjuk kerja atau apa? Jangan sampai Anda di dalam kelas suruh mereka lebih banyak melakukan proyek, kemudian Anda minta dia pakai tes. Ya, itu penilaiannya yang tidak relevan. Nah, kemudian ini identitas umum daripada modul ajar. Kalau Anda membuat modul ajar yang berbasis e-learning, minimal harus ada identitas umum gitu. Kemudian ada informasi umum, misalnya tentang profil lulusan, CP, tujuan, sumber media, alat dan seterusnya. Kemudian ada komponen inti, ada mana, pertanyaan temani, kegiatan pembelajaran, ada kegiatan awal, kegiatan inti dan juga kultur. Kemudian ada penilaian diagnostik, informatif dan seterusnya. Penilaian itu variatif. Kalau mau analisa ketika belajar, anak-anak yang aktif suka belajar dengan gaya belajar kinestetik, Anda jangan ukur dia pakai tes, ya toh? Anda ukur dia saat dia melakukan praktek atau mengaplikasikan pengetahuan. Itu sedikit pengalaman PI. Sekarang kita masuk ke bagian diskusi. Saya ada sedikit kasus. Katakanlah Pak Budi, ya. Pak Budi ini dia mau mengajar tentang perkalian di matematika, ya. Pak Budi mau mengajar tentang perkalian menggunakan pendekatan internet. Jika Anda seorang guru atau calon guru, bantulah Pak Budi untuk merancangkan kegiatan pembelajaran deep learning dengan pendekatan deep learning untuk pembelajaran perkalian. Katakanlah perkalian 2, ya. Kalau kira-kira Anda mau bantu Pak Budi ini caranya bagaimana? Silakan boleh Anda diskusi dalam kelompok-kelompok, boleh 3 kelompok, silakan. Anda boleh susun dalam kerangka yang seperti yang di Pak contohkan di Bapak ini, ya. Oke, silakan. Susun dalam bentuk kerangka seperti yang Bapak akan dilakukan, ya. Jadi menghasilkan solusi untuk masalahnya Pak Budi. Pak Budi ingin mengajar matematika tentang perkalian menggunakan pendekatan deep learning. Kira-kira di bagian defaultnya Pak Budi harus buat apa? Ya toh? Kira-kira di bagian infonya Pak Budi harus ngapain? Pak Budi ngapain, anak-anak ngapain? Oke, kakak membuat dalam bentuk tabel seperti ini juga boleh. Oke, silakan. 15 menit atau 10 menit pas, 10 menit. 10 menit saja, ya. Oke, silakan diskusikan untuk temukan solusi untuk membantu Pak Budi. Oke, hasil solusinya silakan boleh Anda share di depan kelas kita semua, ya. Oke, boleh. Oke, baik. Kita sudah ready. Silakan boleh bacakan hasil diskusi Anda di depan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Ngomong yang keras, ya. Saya perwakilan dari kelompok 2, dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, strategi mengajar perkalian dengan deep learning. Nah, di sini ada tiga strategi. Yang pertama yaitu meaningful learning atau pembelajaran bermakna. Nah, langkah-langkah yaitu yang pertama, gunakan benar-benar konkret atau real object seperti kelereng, batang es krim, atau pensil. Contoh di sini yaitu kalau ada 3 kotak dan tiap kotak berisi 4 pensil, berapa jumlah semua pensil? Nah,
visualisasikan 3 kali 4 yaitu sama dengan 12 BSD. Nah, yang kedua kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kami kaitkan yaitu ibu membelikan 5 kantong beras. Ibu membeli 5 kantong beras. Setiap kantong isinya 2 kg. Berapa kilogram semuanya? Yang ketiga yaitu gunakan cerita kontekstual. Di sini yaitu Ali menanam 4 baris tanaman. Setiap baris ada 6 tanaman. Berapa total tanaman? Nah, di sini itu siswa mengerti bahwa perkalian bukan sekedar hafalan, tetapi konsep pengelompokan yang sama. Dan yang kedua yaitu mindful learning atau pembelajaran sadar dan aktif. Nah, yang sarankan di sini yaitu yang pertama, berikan pertanyaan afirmatif. Nah, yaitu mengapa 3 kali 4 sama dengan 4 kali 3? Bisa dibolak-balik. Dan yang kedua, apa perbedaan perkalian dan penjumlahan? Yang selanjutnya itu latih siswa menjelaskan pemahamannya dengan kata-kata mereka sendiri. Yaitu coba kita memberikan siswa untuk menceritakan maksud dari 5 kali 2. Jadi yang terakhir itu gunakan strategi diskusi kelompok kecil. Nah, kita membuat soal dan membagi kelompok-kelompok kecil seperti kita membuat juga soal cerita perkalian dan kita membagi soal-soal tersebut pada setiap kelompok dan setiap kelompok bisa bertukar ini soal dan saling bertukar jawaban. Selanjutnya yang ketiga ada joyful learning atau pembelajaran menyenangkan. Langkah-langkah yang pertama yaitu gunakan permainan edukatif seperti permainan perkalian bingo. Yang kedua ada board game yaitu tangkap hasil kali. Selanjutnya yaitu gunakan lagu atau gerakan. Nyanyikan lagu perkalian sambil bertepuk tangan atau berirama. Selanjutnya yaitu gunakan media digital atau interaktif, yaitu dengan menggunakan aplikasi edukatif, puisi interaktif seperti Kahoot atau Wordwall. Dan yang terakhir yaitu beri pujian dan reward kecil untuk usaha, bukan hanya hasil. Nah, di sini kita bisa contoh kepada seperti ini yang melakukan mesin itu bisa, oh kamu keren banget, atau itu saja dari menurut kami. Saya kembalikan. Oke. Silakan kalau berikut ada. Oke, silakan. Baik, kesempatan kepada saya. Di sini saya akan mengimplementasikan learning dan pembelajaran dari pendidikan SDG kepada kalian. Yang pertama itu kita masuk kepada mindful learning. Di sini guru memberikan pemahaman yang berkaitan dengan perkalian, bahwa seperti perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Terus di sini siswa memahami apa yang dimaksudkan dengan perkalian, bahwa di mana perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Yang berikutnya itu meaningful learning. Di sini meaningful learning ini guru memberikan materi yang kontekstual. Seperti misalnya, jika kamu membeli 3 bungkus permen dan tiap bungkus berisi 5 permen, berapa totalnya? Nah, di sini kita dapat menginformasikan kepada ke dalam perkalian 3, yaitu 3 dikali dengan 5, hasilnya dengan 12. Sedangkan untuk siswa dapat memahami bahwa tidak perlu menghitung jumlah dari setiap permen yang 5 permen itu, tapi dia bisa menunjukkan seperti perkalian tadi itu 3 kali 5. Jadi dia mengetahui bahwa di dalam permen itu ada isi 3. Dari itu masih kalau 5 bungkus permen, maka
Setelah itu joyful learning ini di sini kami memikirkan dan bahwa kami menggunakan dengan cara game seperti ular tangga. Jadi di ular tangga ini kami kita sebagai guru itu memberikan hukuman jika yang kan seperti yang kita ketahui teman-teman, jika ular tangga itu ketika kena ular akan turun. Nah di situ dia akan turun dan dia mendatangkan soal. Nah dia harus bisa menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru kita membantu kemauan kita ini agar dia bisa mengerti tentang pertanyaan. Oke, terima kasih. Oke, baik. Jadi dari dua contoh yang diberikan teman-teman ini, saya bisa memiliki kesimpulan bahwa teman-teman atau yang sudah paham tentang deep learning dalam pembelajaran matematika, yaitu dengan cara memastikan bahwa 3 esensi dari deep learning itu harus ada di setiap langkah pembelajarannya, yaitu di meaningful. Anda bisa dengan guru memberikan motivasi seperti tadi disebutkan oleh kelompoknya Carlo dan seterusnya, memberikan contoh-contoh yang konkret, kemudian menggunakan beda-beda nyata. Nah ini sangat luar biasa. Jadi silakan nanti Anda pahami esensi dari deep learning itu, kemudian Anda rancangkan kegiatan untuk bagian mindfulnya kira-kira apa, ya toh. Kemudian di bagian meaningfulnya apa dari yang harus dilakukan antara guru dan siswa. Kemudian di bagian joyfulnya itu kira-kira permainan atau games apa yang akhirnya membuat siswa menjadi sangat senang atau nyaman untuk berada di dalam pembelajaran untuk belajar tentang perkalian. Jadi persoalannya Pak Budi bisa teratasi ya lewat diskusi kelompoknya teman-teman. Oke, luar biasa. Demikian untuk pertemuan kita kali ini. Selamat untuk Anda semua. Semoga apa yang Anda pelajari bermanfaat untuk Anda dan semoga Anda menguasai materi khususnya pada deep learning ini dan Anda terapkan ketika Anda turun menjadi guru atau melaksanakan PPL atau PLP nantinya. Oke, terima kasih untuk Anda. Sekali lagi selamat sore. Sampai jumpa lagi.